bersama. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan pelajari mengenai mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester 2. Sebelum mata pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan mendapat berkah untuk kehidupan kita di kedepannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai Akidah Akhlak semester 2 pada bab yang kedua mengenai akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji disebut juga sebagai akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Artinya, segala macam perilaku perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Macam-macam akhlak terpuji dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai husnuzon. Husnuzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Husn yang berarti baik dan azon yang berarti prasangka. Dari kedua kata ini, husnuzon dapat diartikan sebagai baik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon memiliki maksud sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif. Nah, sikap husnuzon ini dapat diartikan sebagai positive thinking, yaitu memandang sesuatu dengan pandangan yang positif, ramah, tidak menghakimi, dan memberi sambutan hangat. Sifat husnuzon ini termasuk ke dalam sifat terpuji dalam ajaran Islam. Kemudian, lawan kata dari sikap husnuzon adalah sikap suuzon, yang berarti buruk sangka. Sikap berburuk sangka ini akan menghancurkan diri pelakunya apabila sikap suuzon ini selalu tertanam dalam jiwa manusia, atau istilahnya negative thinking. Sikap husnuzon dibagi menjadi 3. Yang pertama, husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri, dan yang ketiga, husnuzon terhadap sesama manusia. Yang pertama, husnuzon terhadap Allah dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, di antaranya husnuzon dalam ketaatan terhadap Allah, husnuzon dalam nikmat Allah, dan husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah, serta terakhir husnuzon dalam melihat ciptaan Allah. Kita harus selalu berprasangka baik terhadap apa-apa yang telah ditentukan, dan apa yang telah diciptakan Allah itu pasti baik bagi makhluk dan bagi manusianya. Yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri. Husnuzon terhadap diri sendiri artinya adalah berprasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Dengan kata lain, senantiasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri di hadapan orang lain. Orang yang selalu memiliki sikap husnuzon terhadap diri sendiri akan senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk meraih sukses dalam setiap langkahnya. Sikap husnuzon pada diri sendiri dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, tidak membatasi kemampuan diri untuk berkembang. Dan yang ketiga, berani mencoba hal baru. Sikap baik sangka terhadap diri sendiri merupakan suatu keharusan apabila ingin mencapai prestasi terbesar kita dalam bidang apapun. Yang kedua, yaitu mengenai tawadu. Pengertian tawadu adalah rendah hati dan tidak sombong. Orang yang tawadu ialah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu, tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Karena dia sadar bahwa semua karunia yang telah didapat adalah apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sikap tawadu berbeda dengan sikap rendah diri. Kalau sikap rendah diri lebih cenderung dia tidak bisa memandang dirinya dan orang lain, sehingga dia selalu merasa tidak memiliki potensi, tidak cantik, tidak memiliki apa-apa, sehingga dia selalu membandingkan hal-hal yang negatif dalam dirinya dengan hal-hal positif yang dimiliki oleh orang lain. Kalau sifat tawadu ini lebih ke tidak sombong. Lawan dari sikap tawadu adalah
sikap sombong atau takabur. Nah, sikap sombong ini muncul dari kesalahan menilai diri sebagai yang sangat lebih baik, lebih mampu, lebih kaya, atau merasa lebih-lebih yang lain. Nah, ini adalah kebalikan dari sifat tawadu, yaitu sifat takabur atau sombong. Sikap tawadu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tawadu yang terpuji. Nah, tawadu yang terpuji adalah ketawaduan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah. Contoh perilaku tawadu yang terpuji antara lain: yang pertama, tidak berlebihan dalam perhiasan, makanan, atau minuman. Kemudian, yang kedua, sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Yang ketiga, merendahkan nada suaranya. Yang keempat, gemar tolong-menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, tawadu yang dibenci. Tawadu yang dibenci oleh Allah adalah tawadunya seseorang kepada Allah karena menginginkan dunia dan seisinya. Contohnya, yang pertama, dia bersikap sopan santun karena memiliki maksud yang tidak baik. Yang kedua, tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri atau takut dimintai zakat. Yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan maksud lain ada imbalan dari orang yang ditolongnya. Nah, tawadu inilah yang tidak disukai oleh Allah SWT. Yang ketiga yaitu tasamuh. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, menggunakan bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dan semua perbedaan yang lain. Nah, bagaimana kita bersikap tentang perbedaan ini? Nah, inilah yang diajarkan oleh sifat tasamuh. Tasamuh secara bahasa berarti toleransi, sedangkan secara istilah tasamuh berarti sama-sama atau saling berperilaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Dalil mengenai sifat tasamuh berada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk bertoleransi dalam kehidupan. Dengan pemeluk agama lain, Islam juga menganjurkan umatnya untuk bertoleransi. Toleransi dengan pemeluk agama lain terbatas pada bidang muamalah, yaitu dalam batas-batas hubungan kemanusiaan dan sosial, semisal tolong-menolong, gotong royong, menjenguk orang yang sakit, membangun jalan, membangun jembatan, dan banyak hal lain yang menyangkut dengan muamalah. Toleransi antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati ajaran masing-masing agama. Yang kedua, menghormati atau tidak melecehkan kitab suci atau simbol-simbol masing-masing agama. Yang ketiga, tidak mengotori ataupun merusak tempat ibadah agama lain, serta ikut menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan agama di tempatnya. Manusia satu dengan manusia yang lain pasti berbeda dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang sama. Maka dari itu, sikap tasamuh merupakan sifat terpuji dalam agama Islam yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai ta'awun. Pengertian ta'awun adalah tolong-menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan, supaya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Dalil mengenai sikap ta'awun berada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awuna 'alal birri wat taqwa wala ta'awuna 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa nerakanya.
Contoh perilaku ta'awun dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu ta'awun dalam menegakkan ibadah. Yang kedua, ta'awun dalam komunitas keluarga atau orang tua. Yang ketiga, ta'awun dalam thalabul ilmi. Yang keempat, memberikan infak untuk membantu sesama. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Yang keenam, membantu dalam kegiatan sosial. Hikmah atau fungsi ta'awun dalam kehidupan. Yang pertama, meringankan sebuah pekerjaan yang besar yang sulit dikerjakan secara sendirian, karena kita akan saling tolong-menolong. Yang kedua, akan timbul pada setiap orang perasaan membutuhkan terhadap sesama saudaranya. Sadar bahwa dia tidak mungkin menjadi kuat tanpa bantuan dari saudaranya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri. Yang ketiga, merupakan bukti cinta kebaikan untuk sesama saudaranya. Yang keempat, merupakan landasan kemajuan dan keberhasilan. Dan yang terakhir, merupakan salah satu jalan yang menghantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Kebersamaan dan ta'awun ini akan menghilangkan perasaan hasad dan dengki dalam diri seseorang, karena kita akan ada rasa saling menolong, saling membantu, saling membutuhkan, karena kita sadar bahwa kita manusia tidak hidup sendiri dalam dunia ini. Kita membutuhkan orang lain untuk saling menolong, saling tolong-menolong dalam kehidupan kita seterusnya. Alhamdulillah, pada materi hari ini dapat disimpulkan bahwa akhlak terpuji atau akhlakul karimah itu meliputi 4 aspek: husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Sebagai pelajar muslim, semoga kita senantiasa dapat menerapkan sifat-sifat terpuji ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga belajar kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya dan senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian dalam materi saya. Tetap semangat.